Pernahkah engkau duduk sendirian, memandangi langit, dan merasa semuanya terlalu berat untuk dipikul? Ketika segala upaya yang telah kau lakukan terasa sia-sia, rencana yang telah disusun matang-matang justru berakhir dengan kegagalan. Harapan yang kau panjatkan dalam sujud, panjang seakan tak kunjung menjadi nyata. Pintu rezeki seolah tertutup rapat, dan orang-orang yang dahulu begitu dekat perlahan menghilang dari hidupmu. Dalam keheningan itu, mungkin hatimu pernah bertanya, "Ya Rab, mengapa semua ini terjadi padaku?" Namun, pernahkah engkau mempertimbangkan satu kemungkinan besar yang selama ini tak terpikirkan, bahwa bisa jadi semua ini bukanlah musibah, bukan pula bentuk penolakan, tapi justru tanda kasih sayang Allah yang tak terduga. Mungkin engkau bukan sedang kehilangan, melainkan sedang dilindungi. Mungkin engkau bukan sedang dijauhkan dari bahagia, tapi sedang diarahkan kepada keselamatan. Sebagai manusia, kita terbatas dalam memandang. Kita menilai hidup dari sudut sempit. Kita menganggap keberhasilan adalah tanda cinta Tuhan, dan kegagalan adalah bentuk hukuman. Kita mengukur keberkahan dengan kelimpahan materi, dan merasa diterima jika banyak orang menyukai kita. Namun apakah standar manusia itu sebanding dengan keluasan ilmu dan kebijaksanaan Allah? Allah mengetahui sesuatu yang tak kita pahami. Apa yang terlihat manis belum tentu baik. Apa yang tampak buruk, bisa jadi itulah yang menyelamatkanmu. Seringkali Allah menarik kita dari sesuatu yang sangat kita cintai, bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena di balik itu ada sesuatu yang membahayakan. Bahaya yang tidak bisa kamu lihat saat ini. Contohnya, ketika doamu tidak segera dikabulkan. Bukan berarti Allah mengabaikanmu. Justru itu bisa menjadi bentuk penjagaannya. Ketika kamu meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan linangan air mata dan harap yang tak putus, namun jawabannya belum datang juga. Ingatlah, Allah selalu mendengar, namun jawaban darinya tidak selalu dalam bentuk iya sekarang. Bisa jadi Allah menjawab dengan tunggu, atau aku punya yang lebih baik. Karena doa bukanlah perintah dari hamba kepada Tuhan. Doa adalah bentuk tunduk dan pengakuan bahwa kita tidak mampu mengatur hidup sendiri. Doa adalah ikhtiar hati yang percaya bahwa Allah lah yang paling tahu waktu dan bentuk terbaik bagi segala permintaan. Terkadang, justru dalam doa yang belum dikabulkan, disitulah ada bentuk perlindungan. Dari sesuatu yang kita anggap baik, tapi sejatinya bisa merusak. Mungkin kamu ingin pekerjaan tertentu karena terlihat nyaman, tapi Allah tahu bahwa di sana kamu akan jauh darinya. Mungkin kamu ingin seseorang menjadi jodohmu, tapi jika dipersatukan, hidupmu justru akan jauh dari ketenangan. Mungkin kamu menginginkan kekayaan besar dalam waktu singkat, tapi Allah tahu bahwa jika diberikan, kamu akan lupa daratan dan menjauh dari jalan kebenaran. Maka ketika doamu belum terkabul, jangan kecewa. Justru itu pertanda bahwa kamu sangat berharga di mata Allah. Dia tidak memberimu sembarangan. Dia menyaring dan memilihkan yang paling baik. Layaknya seorang ibu yang menolak memberikan pisau kepada anaknya, meski sang anak terus meminta, karena ia tahu pisau itu bisa melukai. Begitu pula Allah terhadap kita. Allah tahu isi hatimu. Ia tahu setiap luka, setiap ketakutan, dan setiap harapan yang tak terucapkan. Dan ketika Ia menunda jawaban dari permohonanmu, bukan berarti Dia tidak peduli. Justru Ia sedang menjaga, membentuk, dan menyiapkan dirimu agar pantas menerima sesuatu yang lebih indah. Kehilangan sering menjadi bagian yang menyakitkan dalam hidup manusia. Kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan yang diimpikan, atau bahkan kehilangan mimpi yang telah lama ditanamkan. Di saat-saat seperti itu hati terasa runtuh, dunia terasa sempit, dan kita pun bertanya, mengapa aku harus kehilangan ini semua? Tapi, pernahkah kamu merenungi bahwa kehilangan itu bisa menjadi cara terbaik dari Allah untuk membersihkan hatimu, membersihkan dari keterikatan dunia yang berlebihan, membersihkan dari cinta yang berlebihan kepada makhluk, agar kamu kembali menyadari bahwa satu-satunya tempat bergantung yang abadi hanyalah Allah. Segala sesuatu yang ada padamu hari ini sejatinya hanyalah titipan. Ya bisa hilang kapan saja. Semua bisa pergi, tapi Allah tidak akan pernah. Allah akan tetap bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu. Kehilangan memang menyakitkan, tapi di balik itu ada hikmah yang membersihkan dan mendewasakan jiwa. Seperti firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 96, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kausin dari maum, Kanimavor. Ayat ini bukan sekadar pengingat tentang kefanaan dunia, tapi juga petunjuk bahwa ketika kita kehilangan sesuatu, sejatinya kita sedang dipanggil untuk lebih dekat pada yang kekal, yaitu Allah,
Saat usaha demi usaha yang kamu jalani berujung pada kegagalan, mudah untuk berpikir bahwa semua sudah berakhir. Tapi sebenarnya kegagalan bukanlah penolakan. Ia adalah arah baru. Allah sedang memalingkanmu dari jalan yang bukan untukmu. Allah sedang berkata, tidak di sini tapi di tempat lain. Ikuti aku. Seperti kisah Nabi Musa yang terjebak di antara lautan dan pasukan Firaun. Dari pandangan manusia tak ada harapan, tapi Allah membelah lautan. Jalan muncul di tempat yang tak disangka. Begitu pula hidup kita. Terkadang jalan yang kamu harapkan tertutup, agar kamu menoleh ke arah jalan lain yang jauh lebih aman dan lebih baik. Allah telah berjanji dalam Surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika semua rencana gagal, bukan berarti Allah tidak mendengar. Justru Dia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang mungkin akan menghancurkanmu jika terus dipaksakan. Dia sedang menunjukkan arah baru, maka tugas kita bukan meratap tapi bersyukur. Bersyukur karena dituntun sebelum terluka lebih dalam. Pernahkah kamu merasa sangat sendiri di saat semua orang yang biasanya ada mulai sibuk dengan urusan masing-masing? Di saat kamu ingin bercerita tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Bahkan keluarga atau teman terdekat pun seolah tak memahami apa yang kamu rasakan. Dalam kesepian itu, kamu merasa benar-benar sendiri di dunia ini. Namun sadarkah kamu, kesendirian itu bukan selalu musibah. Bisa jadi itu adalah panggilan dari Allah, sebuah undangan untuk kembali mendekat. Ketika semua suara manusia sirna, maka suaranya akan terdengar lebih jelas. Allah sedang memanggilmu. Allah sedang berkata, yang sudah lama kita tak berbicara. Mari kembali. Mari bicara dari hati ke hati. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Kesendirian bisa menjadi tempat terbaik untuk membangun kembali hubungan dengan Allah. Di sana tak ada gangguan, tak ada distraksi. Hanya engkau dan Allah. Kamu bisa menangis tanpa malu. Kamu bisa berdoa sepuas hati. Kamu bisa menumpahkan segalanya. Dan dalam sepi itulah hati yang rapuh akan dikuatkan kembali. Dan ketika harapanmu tidak menjadi kenyataan, saat rencana hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan, jangan buru-buru menganggap hidupmu gagal. Mungkin kamu sedang menjalani skenario terbaik versi Allah. Kita semua punya rencana, impian sudah target dalam hidup. Namun sebaik apapun perencanaan manusia, tidak akan pernah menandingi rancangan Allah. Ingatlah Allah berfirman dalam Surah Al-Qamar ayat 46, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, takaran. Setiap momen dalam hidupmu telah diatur dengan sempurna. Tak ada satu pun yang terjadi secara kebetulan. Meskipun terasa menyakitkan, tak sesuai harapan dan tak kamu pahami, di balik semua itu Allah sedang menyusun kisah yang jauh lebih indah. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Dari seorang anak yang dibuang, dijual, dipenjara, lalu diangkat menjadi penguasa Mesir. Jika hanya dilihat dari potongan awalnya, hidupnya penuh luka. Tapi Allah menulis akhir yang luar biasa. Karena Allah tak hanya melihat satu bab, Allah melihat seluruh cerita hingga akhir. Maka, jika hari ini hidupmu terasa kelam, tetaplah percaya. Mungkin ini hanyalah satu halaman gelap sebelum kisahmu berbalik jadi cahaya. Jangan nilai hidupmu hanya dari satu potong pengalaman. Yakinlah bahwa Allah sedang menyusun sesuatu yang akan membuatmu berkata, Alhamdulillah, ternyata ini yang terbaik. Hidup bukan hanya tentang keberhasilan, bukan pula tentang kesempurnaan. Hidup adalah rangkaian proses, ujian, kehilangan, dan pertumbuhan. Dalam semua rasa sakit ada pelajaran. Dalam setiap air mata ada rahmat. Dalam kegagalan ada arah baru. Dalam kesendirian ada panggilan untuk kembali kepadanya. Allah tidak pernah diam. Bahkan ketika kamu merasa tak didengar, sesungguhnya Allah sedang bekerja diam-diam, menyusun kisah terbaik untukmu. Mungkin kamu tak memahaminya hari ini, tapi suatu saat, kamu akan bersyukur. Kamu akan melihat bahwa semua jalan berliku itu ternyata mengantarmu ke tempat terbaik. Berbahagialah. Bukan karena hidupmu tanpa luka, tapi karena kamu punya Allah yang tak pernah berhenti menyelamatkanmu. Dia yang tak pernah lelah mendengar, tak pernah salah memberi.
dan tak pernah meninggalkan hamba yang berserah diri. Maka ketika hidup terasa berat, katakan dalam hatimu, terima kasih ya Allah, aku percaya Engkau sedang menyelamatkanku. Kadang-kadang, tanda penyelamatan Allah datang dalam bentuk yang nyaris tak terlihat, sebuah bisikan lembut di relung hati saat engkau terjaga sebelum fajar, atau rasa damai yang tiba-tiba menyelimuti dada di tengah hiruk-pikuk kota. Sejenak, engkau berhenti, menarik napas panjang, dan menyadari ada tangan tak terlihat yang sedang menuntun. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada suara menggelegar dari langit, hanya keheningan yang mengajakmu merenungi hakikat penghambaan. Engkau mungkin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa Allah benar-benar sedang menyelamatkanku? Jawabannya seringkali bersemayam di balik ketenangan yang sukar dijelaskan. Hati yang tenang di tengah badai adalah salah satu tanda paling jelas bahwa ada penjagaan ilahi. Ketenangan itu bukan berarti masalah hilang seketika, melainkan kemampuan batin untuk berdiri tegak walau gelombang terus menerpa. Bayangkan, seorang nelayan tua yang sudah bertahun-tahun melaut. Ia tahu kapan harus menurunkan layar, kapan menahan diri, dan kapan harus menantang ombak. Pengalaman membuatnya peka membaca tanda alam. Demikian pula seorang hamba yang terlatih bersandar kepada Allah. Ia belajar membaca tanda-tanda lembut di sekitarnya. Ketika jalan terasa buntu, ia paham mungkin Allah sedang menegur, mengingatkan, atau sekadar mengalihkan langkah ke rute yang lebih aman. Dia tidak lagi menyalahkan angin, karena ia tahu angin pun tunduk pada perintah Tuhan. Salah satu cara Allah menyelamatkanmu adalah dengan menumbuhkan rasa cukup. Qanaah bukan berarti berhenti bercita-cita, melainkan mampu bersyukur atas apa yang ada sambil terus berikhtiar. Hati yang penuh syukur ibarat perisai, ia menangkis anak panah iri, dengki dan gelisah. Ketika engkau melihat keberhasilan orang lain, hati yang qanaah tidak meratap, mengapa bukan aku? Melainkan berbisik, Alhamdulillah. Semoga saudaraku makin dekat dengan Tuhannya, dan semoga giliranku tiba pada waktu terbaik. Rasa cukup adalah karunia yang memelihara jiwa dari kecemasan tak perlu. Dengannya engkau terhindar dari jalan pintas yang sering berujung pada penyesalan. Lihatlah kisah Nabi Ayub. Beliau bukan hanya diuji dengan sakit yang panjang, tetapi juga kehilangan harta dan anak-anak. Namun setiap kali lisan hendak mengadu, hati segera mengingat nikmat-nikmat terdahulu. Ayub tidak menagih kebaikan Allah di masa lalu sebagai hak, melainkan menjadikannya alasan untuk tetap bersabar di masa sulit. Pada akhirnya kesabaran itu membuka pintu kesembuhan dan karunia berlipat. Inilah pola ilahi. Di balik kesabaran selalu ada limpahan rahmat. Engkau mungkin tidak melihatnya hari ini, tetapi janji Allah pasti terjadi. Apabila engkau merasa sesak oleh masa lalu, dosa yang menumpuk, luka yang belum sembuh, ketahuilah bahwa rasa sesak itu bisa menjadi pintu pertolongan. Rasa bersalah yang membawamu bersujud lebih lama, air mata penyesalan yang membuat hatimu luluh, itulah bukti bahwa Allah belum menutup pintu taubat. Selama napas masih berhembus, selama mata masih dapat menitikkan air mata, jalan pulang selalu terbuka. Ada kalanya cara Allah menyelamatkanmu adalah dengan mempertemukanmu dengan orang-orang yang sederhana namun tulus. Sahabat yang tak segan menegur ketika engkau salah, guru yang sabar menjelaskan ketika engkau bingung, atau bahkan anak kecil yang doanya menembus langit saat engkau tak kuasa berdoa. Mereka datang bagai lentera di lorong gelap, mengingatkan bahwa Allah mengutus makhluknya untuk saling menolong. Jangan meremehkan kebaikan kecil. Kadang satu senyuman dapat meredam amarah, satu kalimat, semoga Allah mudahkan, dapat menyalakan harapan yang padam. Ketika engkau terjebak dalam labirin pilihan, melanjutkan hubungan yang tak pasti, bertahan di pekerjaan yang menyesakkan, atau melepaskan mimpi demi kewajiban, ingatlah konsep istikharah. Syalat 2 rakaat sederhana, diiringi doa memohon bimbingan, sering menjadi jembatan antara kebingungan manusia dan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Keputusan yang lahir dari istikharah biasanya diiringi lapang dada. Meski konsekuensinya berat, itulah tanda bahwa Allah turut campur dalam urusanmu, melapangkan langkah di jalan yang mungkin belum terlihat terang. Allah juga menyelamatkanmu lewat siklus alam. Lihatlah pergantian hari malam. Selepas gelap gulita, fajar pasti terbit. Di puncak musim kemarau, hujan pertama turun membawa aroma tanah yang menenangkan. Siklus itu mengajarkan kesabaran. Segala sesuatu datang pada waktunya. Jika doa-doa terasa menggantung di langit, yakinlah, seperti matahari yang selalu tepat waktu, jawaban Allah pun tak pernah terlambat, hanya menunggu musim yang pas. Seringkali penyelamatan Allah terbungkus dalam perintah ibadah.
Ketika hati gundah, Allah memanggilmu memperpanjang sujud. Ketika pikiran kacau, Allah menawarkan zikir yang menyejukkan. Ketika tubuh lemah, Allah menganjurkan puasa yang justru menajamkan ruh. Ibadah adalah ruang remediasi. Di sanalah luka batin diobati, ego dipatahkan dan ruh disegarkan. Maka jangan menunda bangkit untuk menunaikan kewajiban, karena di balik kewajiban itu tersimpan obat yang menyehatkan jiwa. Jika kesedihan menjerat begitu kuat hingga engkau sulit bangun dari tidur, ingatlah prinsip langkah kecil. Mulailah hari dengan mengambil wudhu. Bahkan jika engkau belum sanggup salat panjang, ucapkan satu kalimat Alhamdulillah meski hatimu masih berat. Langkah kecil itu ibarat benih. Siramilah setiap hari, dan kelak ia tumbuh menjadi pohon ketabahan. Allah menilai proses, bukan hanya hasil akhir. Setiap detik perjuanganmu terekam rapi dalam catatan malaikat. Ada pula saat di mana Allah menyelamatkanmu dengan menunda keberhasilan, supaya engkau tidak silau oleh tepuk tangan. Pribadi yang belum matang bisa goyah ketika pujian datang terlalu cepat. Maka proses panjang yang kau anggap keterlambatan sebenarnya adalah masa pembentukan pondasi. Ketika akhirnya sukses tiba, engkau sudah siap menanggung bebannya tanpa roboh. Mungkin engkau bertanya, bagaimana jika aku lelah berharap? Jawabannya, istirahatlah, tapi jangan lepaskan harap. Seperti pendaki gunung yang berhenti sejenak untuk minum, bukan untuk mundur. Harapan adalah tali yang menghubungkan bumi dengan langit. Putuskan tali itu, engkau akan terombang-ambing tanpa arah. Genggam harapan. Seerat engkau menggenggam tasbih dalam zikir malam. Di saat getir, bacalah kisah Maryam, gadis suci yang harus melahirkan sendirian di bawah pohon kurma. Allah memerintahkan Maryam menggoyang batang kurma, padahal semua orang tahu betapa beratnya batang kurma. Pesan ilahinya jelas, lakukan bagianmu, sekecil apapun, dan biarkan Allah menyempurnakan. Maryam menggoyang, Allah menjatuhkan buah. Engkau berikhtiar, Allah menurunkan takdir terbaik. Penyelamatan Allah juga sering tersembunyi di balik kata tidak. Penolakan lamaran kerja, berakhirnya hubungan, batalnya perjalanan, semua tidak. Ilahi adalah iya untuk hal lain yang lebih mulia. Seperti daun yang gugur agar pohon bisa bertunas baru. Penolakan membuka ruang bagi pertumbuhan. Percayalah, naskah hidupmu ditulis oleh penulis terbaik. Setiap coretan penghapusnya bertujuan merapikan paragraf masa depan. Jika malam-malam panjang membuatmu gelisah, cobalah menghamparkan sajadah ketika seluruh rumah terlelap. Dalam sunyi itulah nur hidayah memancar paling terang. Tahajud adalah momen istimewa, ketika tabir antara hati hamba dan Rabb-nya terasa tipis. Curahkan keluh kesah, akui keterbatasan, dan mintalah pelukan rahmat. Banyak hati yang sembuh bukan di puncak keramaian, melainkan di sudut sepi penuh sujud. Jangan lupa bahwa Allah menyelamatkanmu pula melalui sedekah. Ketika engkau memberi, sejatinya engkau sedang menabung penjagaan. Harta yang dikeluarkan di jalan, Allah kembali dalam bentuk yang tak terbayangkan, kedamaian, kesehatan, atau terhindar dari musibah. Sedekah itu bagaikan bendungan spiritual yang menahan arus bala yang hendak menerpa. Apabila engkau merasa tak punya apa-apa untuk diberikan, senyuman tulus pun sedekah. Rasulullah mengajarkan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Terkadang, jiwa yang hampir tenggelam cukup ditolong oleh seulas senyum. Allah bisa menjadikan wajahmu pintu keselamatan orang lain. Dan ketika engkau menjadi pintu keselamatan, Allah akan membukakan pintunya bagimu. Penyelamatan Allah juga bisa hadir lewat jeda. Allah mungkin menjauhkanmu dari kebisingan supaya engkau menemukan suaramu sendiri. Ia mungkin memperlambat langkahmu agar engkau tidak tersesat terlalu jauh. Jeda adalah ruang refleksi, tempat di mana benih-benih kebijaksanaan tumbuh. Bayi membutuhkan rahim untuk berkembang. Ide besar membutuhkan kesunyian untuk matang. Di lembah kesabaran engkau belajar hakikat kebebasan sejati. Bebas dari dorongan pamer, bebas dari tuntutan pengakuan, bebas dari ketakutan akan kekurangan. Kebebasan jenis ini hanya dapat diperoleh jika engkau ridha kepada qada dan qadar Allah. Ridha bukan menyerah tanpa ikhtiar, melainkan tenang dalam usaha karena yakin hasilnya di tangan Allah. Apabila badai ujian masih tak kunjung reda, kuatkan hatimu dengan mengingat janji Allah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata bersama dalam ayat itu menunjukkan kemudahan hadir bersamaan dengan kesulitan, bukan datang belakangan. Keduanya bagai dua sisi mata uang, tak terpisahkan. Mungkin engkau belum melihat kemudahan itu karena terfokus pada badai, tapi ia ada menanti untuk disadari. Maka dari itu, teruslah berjalan. Meski langkahmu tertatih, meski pundakmu terasa berat,
Meski hatimu lelah dan pikiranmu bimbang, jangan berhenti hanya karena dunia terlihat terlalu berat, karena ada kekuatan yang tidak kamu lihat, tapi selalu menopangmu. Ada tangan yang tidak kamu rasakan, tapi selalu menggenggammu. Ketika malam terasa panjang, yakinlah fajar akan datang. Ketika hidup terasa gelap, yakinlah Allah sedang menuntunmu menuju cahaya. Dan ketika kamu merasa sendiri, yakinlah bahwa yang menciptakanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan biarkan rasa sedih berlama-lama merampas kebahagiaan yang bisa kamu miliki. Meskipun banyak yang terasa tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti hidupmu tidak bermakna. Justru karena ada luka, kamu jadi lebih menghargai kebahagiaan. Justru karena pernah kehilangan, kamu jadi lebih bisa mensyukuri yang masih tersisa. Allah mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Ia tahu kapan kamu butuh diselamatkan. Bahkan sebelum kamu memintanya, maka bersandarlah padanya sepenuh hati. Jangan ragu untuk mengadu, menangis, dan memohon. Karena dalam setiap tetes air mata yang jatuh karenanya, ada penyembuhan yang tak bisa diberikan oleh dunia. Berbahagialah, bukan karena kamu tak punya masalah, tapi karena kamu punya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan Maha Penyayang. Dia yang menciptakanmu, yang mengenal hatimu, dan yang tak akan membiarkanmu berjalan sendirian di tengah kerasnya kehidupan. Dan hari ini, di tengah semua ketidakpastian hidup, katakan pada dirimu, "Ya Allah, aku percaya, aku tidak tahu apa yang sedang Kau atur untukku, tapi aku yakin Engkau sedang menyelamatkanku."